Khalid, Habib, Hafizur Rahman, Muhammad Dafa, Nabilal, Nafisa, Nazwa, Putri Wandasari, Rabil, Radit Ramadan, Rafli Saputra, Rahel, Ratmin, Ryan Pratama, Sinta, Suci Anjali Putri, Syarifah, Syakira, Tiara Febiola, Tiara Monika, Uktia Salwa, Vicky Pratama, Yelvi, Yudi Triputra, Zali Saputri, Zahra Amalia, baik. Materi kita pada pagi hari ini tentang perubahan sosial. Jadi sebelum masuk kepada materinya, Ibu mau bertanya. Ada yang tahu mengapa kehidupan sosial selalu berubah dari waktu ke waktu? Karena perkembangan teknologi. Angkat tangan. Karena perkembangan teknologi. Yang lain? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ya, adanya perubahan sosial itu karena adanya perkembangan teknologi atau perkembangan iptek dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan perubahan sosial itu terjadi karena manusia itu sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, perubahan sosial selalu berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan dalam struktur, pola, dan kehidupan masyarakat yang mencakup nilai-nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, dan hubungan antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Yaitu perubahan sosial itu dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama terjadi di semua masyarakat. Yang kedua terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga bisa direncanakan atau tidak direncanakan. Yang keempat dapat menimbulkan kontroversi. Yang kelima mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Yang pertama itu kan terjadi di semua masyarakat. Masyarakat itu terjadi karena adanya perubahan
perkembangan zaman dari zaman milenial, generasi Z, alpha, segala macamnya. Kita mengikuti tren zaman. Yang keempat, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tertentu, yaitu masyarakat tidak pernah puas akan kepuasannya. Contohnya dalam dunia pekerjaan, kita pengen selalu lebih dari gaji yang kita patokkan. Misalnya ibu jadi guru nih, ibu pengen kerja sampingan lain, bisnis atau apa, karena ibu baru merasa puas dengan apa yang ibu capai. Selanjutnya, adanya penemuan baru atau inovasi, yaitu adanya gagasan atau ide baru ataupun karya-karya kayak kita bikin kerajinan tangan atau segala macam, terus kita perjualkan dapat cuan, dan itu adalah penemuan baru atau inovasi. Sudah paham? Ya. Selanjutnya kita masuk kepada faktor penghambat dari perubahan sosial. Itu bertolak belakang dengan faktor pendorong dari perubahan sosial. Yang pertama, sikap masyarakat yang tertutup, sama kayak masyarakat yang masih tradisional, yang tidak mau menerima pembaruan kehidupan atau menolak adanya kebudayaan lain, karena masyarakat tradisional ini takut akan meninggalkan kebudayaannya sendiri, karena dia mengikuti perkembangan nenek moyangnya. Selanjutnya, prasangka terhadap hal-hal baru. Prasangka terhadap hal baru itu kayak mereka takut untuk mencoba teknologi atau segala macam karena mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya, ada istiadat yang kuat. Ada istiadat yang kuat tuh kayak kita memegang teguh adat kita, contohnya Minangkabau gitu. Kita sangat menjunjung adat Minangkabau. Selanjutnya, rasa takut akan kegagalan. Adanya perubahan sosial membuat masyarakat takut akan rasa gagal gitu, karena nanti akan mempengaruhi kehidupannya atau berdampak bagi kehidupannya dan anak-anaknya. Selanjutnya, kekurangan pendidikan. Kurangnya pendidikan itu sama artinya dengan ketinggalan pendidikan. Yaitu tuh kayak daerah-daerah terpelosok. Daerah terpelosok itu kan kekurangan pendidikan, tenaga kerja, guru, karena susah diakses. Jadi itulah faktor penghambat dari perubahan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan lambat evolusi, yaitu bertahap dan memakan waktu yang lama. Contohnya kayak peralihan minyak tanah ke gas. Itu kelangkaan minyak tanah itu membuat kita beralih ke gas. Selanjutnya, perubahan cepat revolusi, yaitu cepat dan mendasar. Cepat dan mendasar itu maksudnya adanya pembangunan jalan tol, teknologi. Nah, itu juga termasuk ke dalam perubahan cepat. Selanjutnya, perubahan kecil, tidak mempengaruhi besar. Kayak tidak mempengaruhi masyarakat itu sendiri, hanya diri kita sendiri aja. Contohnya dunia fashion, itu kan tidak mempengaruhi orang lain, cuma kita saja. Sedangkan perubahan besar itu mengubah sistem sosial secara menyeluruh. Yaitu maksudnya adalah adanya pembangunan lahan pertanian ke pabrik gitu. Jadi menyebabkan adanya perubahan mata pencarian, pola perilaku dan segala macamnya. Selanjutnya, perubahan direncanakan atau dikehendaki. Itu tuh perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak pemerintah. Contohnya program KB. Program KB itu diadakannya untuk mengatasi peningkatan jumlah penduduk. Selanjutnya, perubahan tidak direncanakan atau tidak dikehendaki adalah perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, yang dapat merugikan masyarakat itu. Contohnya bencana alam, banjir, tsunami, gempa, longsor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perubahan progres, yaitu tuh perubahan yang maju, seperti kesetaraan gender. Di zaman sekarang, pekerjaan apapun bisa dilakukan oleh laki-laki sama perempuan. Tidak ada bedanya, semuanya sama. Jadi ada yang perempuan gojek, segala macamnya, itu sama gendernya sekarang. Selanjutnya, perubahan rankness itu mundur. Perubahan rankness itu
sosial. Itu adalah dampak dari adanya perubahan sosial. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh perubahan sosial. Yang pertama, digitalisasi pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat urban. Yang ketiga, revolusi industri. Yang keempat, perubahan pola komunikasi atau media sosial. Nah, itulah bentuk dari contoh perubahan sosial. Sebelum itu, Ibu mau kalian lihat video yang Ibu tayangkan. Ada beberapa video yang ingin Ibu tayangkan. Silakan diperhatikan video yang Ibu tayangkan.
dengan nanti dari masing-masing kelompok tunjuk satu perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit.
Silakan kelompok 1, Tiara, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Menikasari dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan yang terjadi pada semua struktur masyarakat dan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Perubahan pola perilaku, norma, dan lain-lain. Dan apa contoh perubahan sosial yang pernah kamu alami di lingkungan sekitar? Yang pertama, permainan yang masih tradisional pada dulunya sekarang sudah modern. Dulunya yang sering bermain bersama-sama, sekarang lebih memilih bermain HP di rumah dan tidak keluar. Cara berpakaian dahulu masih tradisional, tidak terlalu kegaya-gayaan. Sekarang sudah modern, banyak yang meniru-niru gaya orang luar negeri ke barat-baratan. Dan dulu komunikasi langsung ke rumah teman, kalau sekarang lewat chat dan apa-apa semua lewat HP. Kalau orang dulu mau kemana-mana berjalan kaki, kalau sekarang kita sudah pakai motor karena zaman sudah modern. Dan dulu bentuk rumah seperti ada ruangan yang kayak adat, minimalis. Kalau sekarang sudah seperti gaya-gayaan di luar rumahnya dan bentuk ruangannya yaitu seperti Eropa dan minimalis yang canggih. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2, Kenny. Pada Kenny dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kenny dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil jawaban kami, yaitu dari bentuk perubahan sosial. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 2 bentuk perubahan sosial berdasarkan cakupan. Nah, ada 2. Yang pertama dimulai dulu dari cakupan apa? Perubahan mikro. Jadi perubahan mikro ini yang dimaksudnya adalah perubahan yang berskala kecil yang dimulai dari beberapa individu, kelompok masyarakat dan keluarga. Nah, contoh dari perubahan mikro itu apa? Contohnya bisa saya sebutkan, yaitu dimulai dari berubahnya pola komunikasi antar sesama karena adanya teknologi seperti handphone. Lalu ada perubahan sesama. Lalu yang kedua ada yang namanya perubahan makro, yaitu perubahan yang berskala besar seperti perubahan antar masyarakat, institusi atau berbagai lembaga. Contohnya yang pertama urbanisasi, yaitu migrasi besar-besaran karena adanya perubahan struktur di daerah tersebut karena pengaruh teknologi tadi. Lalu yang kedua, bencana alam. Karena dari bencana alam itu maka bisalah yang namanya berubah, jadi terbentuklah perubahan skala besar. Lalu yang kedua, apa perbedaan antara perubahan sosial kecil dan besar? Berikan contohnya. Yang pertama, perubahan sosial kecil, yaitu yang hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat. Contohnya apa? Seperti perubahan pakaian, perubahan gaya berpakaian, yaitu tidak mempengaruhi orang lain, hanya mempengaruhi diri sendiri. Makanya itu disebut perubahan sosial kecil. Lalu yang kedua, perubahan sosial besar yang mempengaruhi semua bagian masyarakat. Contohnya kayak perkembangan globalisasi tadi, kayak urbanisasi tadi yang
migrasi besar-besaran itu maka mempengaruhi perubahan sosial yang besar. Nah, sekian saja dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Nah, jadi kita sudah paham apa materi dari perubahan sosial. Selanjutnya Ibu ada kuis. Kita bawa HP kan? Silakan buka di Google, ini namanya kuis itu. Nanti kita masuk pakai kode yang Nanti ada kodenya, silakan kita masuk nanti pakai kode yang itu tampilkan. Ada. Nah, silakan masuk kode. Nanti bikin apa kalian? Kalau sudah masuk kodenya, masukin namanya. Silakan mulai. Baru 3 orang. Tiara, Salwa, Ian, Rafli. Putri, Wanda,
komunikasi masyarakat. Yang dulunya masyarakat ini berkomunikasi secara langsung, menyusun firman secara langsung. Nah, kalau sekarang karena adanya teknologi yang semakin canggih serta perubahan sosial ini, nah masyarakat sekarang lebih mudah, lebih cepat dengan adanya komunikasi di HP. Seperti dulu kita menggunakan kalau ingin berkabar dengan jarak jauh itu menggunakan surat, mengirim surat. Nah, kalau sekarang kita hanya menggunakan kuota internet dengan kita chattingan, bisa video call dan juga bisa menelpon. Nah, tidak hanya itu, perubahan sosial selanjutnya juga ada pada cara berpakaian masyarakat. Nah, kalau dahulu kita lihat pada masyarakat Minangkabau ini, yang kita rasakan, kalau dulu kita itu memakai baju kurung atau baju basah. Nah, kalau sekarang ini pada anak-anak remaja, kita lihat sekarang ini banyak juga menggunakan contoh pakaian dari masyarakat luar negeri, gaya-gaya kebaratan. Bisa kita lihat langsung seperti di pantai. Nah, di pantai itu terkadang juga ada masyarakat maupun anak remaja ini menggunakan pakaian yang ketat dan juga seksi ala-ala kebarat-baratan. Nah, selanjutnya juga ada saat ini kita lihat pada kendaraan juga kita lihat kalau dulu kita sekolah berjalan kaki bersama teman-teman. Kalau sekarang kita juga ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi, ojek, maupun juga bisa menumpang dengan teman-teman kita. Nah, dari perubahan sosial ini juga ada dampak negatif dengan dampak positifnya. Nah, dampak positif dari perubahan sosial yang pertama itu kita dapat mempermudah cara kita berkomunikasi, juga saling terhubung dengan sesama masyarakat di seluruh dunia. Bahkan kita juga bisa berteman, bisa bepergian jauh dengan menggunakan teknologi seperti dulu kita menggunakan kapal atau perahu untuk menyeberangi pulau. Kalau sekarang kita sudah menggunakan namanya pesawat. Nah, pesawat itu juga sangat mempercepat akses kita ke tempat tujuan kita atau ke mana kita ingin bepergian jauh. Nah, dampak positif yang selanjutnya yaitu dalam penggunaan teknologi juga kita mempermudah dalam sistem belajar. Nah, karena apa? Karena semua pelajaran ilmu-ilmu juga tersedia pada aplikasi Google dan Ruang Guru serta aplikasi belajar lainnya. Nah, seperti kita tadi menggunakan handphone dalam kuis tadi. Nah, itu juga termasuk kemajuan pada perubahan sosial pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dampak negatifnya ada juga dampak negatif. Yang pertama itu kita kecanduan pada teknologi. Nah, kalau kita sudah kecanduan teknologi nih, seperti kita sibuk bermain game. Karena game ini lebih seru dibanding dengan kita bermain dengan teman-teman secara langsung nih. Nah, itu tuh maka lunturnya pertemanan kita. Nah, karena kita jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman. Nah, itu tuh bahkan kita jadi tidak saling menyapa lagi. Padahal kita itu tetanggaan yang dulunya sering bermain. Nah, karena adanya HP ini, maka kita rasa canggung untuk menyapa teman. Nah, selanjutnya apa? Ketergantungan teknologi. Nah, karena ada perubahan sosial di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, nah kita jadi tergantung apa-apa aja kita cari di dalam HP. Nah, terkadang kalau sekarang ini perpustakaan itu cuma nganggur nih, tidak ada jarang sekali yang mencari pelajaran-pelajaran, pertanyaan-pertanyaan di perpus. Meminjam buku, membaca buku itu jarang sekali di perpus. Nah, karena mereka lebih menggunakan handphone untuk mencari jawaban pelajaran dan ilmu-ilmu segala macam di handphone. Nah, itu akan mengakibatkan ketergantungan pada teknologi. Nah, jadi kesimpulannya dalam perubahan sosial ini tentunya berdampak positif dan negatif pada kita semua masyarakat sosial. Nah, jadi kita itu perlu untuk menfilter dulu terlebih dahulu mana yang baik, mana yang tidak untuk kita. Dan juga kita harus menjaga diri kita sendiri dari kecanduan teknologi maupun perubahan sosial lainnya. Jangan kita hanya ikut-ikutan atau FOMO-FOMOan dengan perubahan yang terjadi di sekitar